Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 12 Desember 2025 bersama saya Fiorena Ceretno. Tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan informasi terbaru di sore hari ini mengenai PLN UIT Sulsel Rabar yang tunjukkan tata cara pengisian kendaraan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Tentu untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore Fiorena. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui lebih lengkapnya bagaimana kemudian fokus utama liputan Anda di sore hari ini mengenai SPKLU ataupun juga tata cara pengisian bahan bakar dari PLN UIT Sulsel Rabar itu sendiri. Silakan. Ya, baik Fiorena. Jadi PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat meresmikan dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba. Letaknya itu di Kabupaten Jeneponto di kantor ULP PLN Jeneponto dan sementara di Bulukumba itu di kawasan Pantai Bira. Ya, di sela-sela acara kunjungan itu PLN unit induk distribusi Sulsel Rabar menunjukkan tata cara pengisian kendaraan listrik menggunakan aplikasi PLN Mobile kepada rekan-rekan media yang ikut dalam rombongan rombongan peresmian 2 SPKLU itu tadi. Nah, asisten manajer eh, marketing dan marketing dari PLN UP3 Bulukumba, Andi Malombasi, mencontohkan langsung tata cara langkah-langkah pengisian kendaraan listrik menggunakan melalui aplikasi PLN Mobile di SPKLU kantor UP3 PLN Bulukumba. Ya, itu Fiorena. Oke, iya. Dan kemudian Sekarang. bagaimana, iya, baik. Dapat disampaikan mungkin rekan Makmur seperti apa kemudian penyampaiannya mengenai fitur-fitur dari aplikasi PLN Mobile untuk membantu pengguna dalam penggunaan EV ini? Ya, jadi dalam eh, penjelasannya, Andi Malombasi menjelaskan bahwa eh, dalam pengisian kendaraan listrik itu dimulai dari pengguna membuka aplikasi PLN Mobile, kemudian pilih fitur kendaraan listrik. Setelah memilih fitur kendaraan listrik, kemudian di bagian tengah bawah terdapat pilihan menu barcode, lalu kemudian pengguna memindai barcode barcode yang ada dipasang di pengisian di mesin pengisian SPKLU. Kemudian setelah memindai akan tampil menu pilihan pilihan pengisian dalam hal ini berapa daya yang akan diisi. Kemudian juga pengguna memilih metode pembayaran yang akan digunakan. Apakah membayar melalui e-wallet atau juga membayar eh, setelah pengisian atau membayar secara langsung. Nah, eh, menurut Malombasi, langkah-langkah yang seperti yang dijelaskan tadi itu sangat ringkas, cepat, dan setelah semua langkah yang tadi dijalankan itu kendaraan akan langsung terisi, mesin pengisian akan langsung bekerja, dan tandanya itu menurut penjelasan Malombasi adalah lampu LED berwarna biru di mesin SPKLU akan menyala berkedip-kedip yang menandakan sedang dilakukan pengisian pada kendaraan.
Ya, itu Fiorena langkah-langkahnya. Oke, baik. Jadi mungkin dapat dijelaskan juga ataupun juga sudah terjelaskan, itu sudah dijelaskan oleh rekan Makmur dan juga tadi diperagakan langsung oleh bagian dari PLN UIT Sulsel Rabar sendiri bagaimana tata cara atau juga mekanisme dalam pengisian daya listrik begitu untuk kendaraan listrik yang kemudian saat ini mungkin bagaimana kemudian penjelasan atau juga mungkin pandangan dari bagian atau juga anggota PLN UIT Sulsel Rabar mengenai kendaraan listrik sampai saat ini ataupun juga mungkin mengenai SPKLU yang akan hadir di tahun 2026 mungkin lebih lanjutnya. Ya, jadi sampai saat ini PLN Sulsel Rabar telah mengoperasikan 65 SPKLU yang tersebar di 51 titik di wilayah kerjanya. Kemudian hingga akhir Desember sampai akhir Desember tahun ini PLN masih akan menambah 14 SPKLU lagi. Andi Malumasi menuturkan bahwa terdapat peningkatan transaksi kendaraan listrik di SPKLU selama 5 tahun terakhir. Dia menyampaikan data-data bahwa pada tahun 2020 24 itu senilai sebanyak 465 transaksi dengan nilai 670 juta. Kemudian pada tahun 2025 itu mencapai sampai Agustus itu mencapai 9.459 transaksi dengan nilai 670 juta. Jadi ada peningkatan 50% dari transaksi tahun 2024 dengan transaksi tahun 2025. Andi Malumasi memprediksi peningkatan ini akan terus terjadi setiap tahun dan dengan begitu PLN juga akan semakin menambah SPKLU. PLN menarget pada tahun 2030 itu terbangun 685 SPKLU di seluruh wilayah kerjanya. Iya, itu Piorna. Baik, dan kemudian mengingat ada 2 SPKLU yang kemudian baru diresmikan juga di hari ini dan juga kemarin, yakni SPKLU Jeneponto dan juga Bulukumba. Mungkin lebih khususnya pada SPKLU Bulukumba yang hari ini Anda liput, begitu rekan Makmur. Ada berapa kemudian kapasitas daya pengisian dari sekali lagi SPKLU Bulukumba yang kemudian bisa disampaikan untuk Tribuners ketahui? Ya, jadi untuk SPKLU di Bulukumba, di UP3 PLN Bulukumba itu kapasitas pengisiannya adalah 22 kWh per jam untuk kemampuan pengisian dayanya. Mengenai kemudian waktu pengisian daya ini tergantung juga dengan kapasitas baterai dari mobil itu. Misalkan kapasitas baterainya adalah 30 watt, sementara pengisian dayanya adalah 20 kilowatt, maka memerlukan waktu sekitar 1 jam lebih. Nah, tapi PLN menyampaikan bahwa 14 SPKLU baru yang akan dibangun itu pada akhir tahun ini adalah SPKLU eh, yang mendukung pengisian cepat atau fast charging. Jadi kapasitas pengisiannya itu sampai dengan 180 kilowatt. Jadi waktu pengisian kendaraan listrik itu bergantung pada kapasitas baterai dan juga kapasitas SPKLU tempat mengisi itu. Oke, baik ya. Tentunya informasi ini juga dibutuhkan oleh Tribuners bagaimana kemudian mungkin yang menggunakan kendaraan listrik ya bisa disesuaikan dengan kapasitas baterainya dan juga mungkin SPKLU yang kemudian didatangi gitu ya. Dan terakhir mungkin rekan Makmur dapat disampaikan dari fitur-fitur yang hadir di aplikasi PLN Mobile, apakah ada kemudian fitur terbaru yang akan dihadirkan juga merupakan pengembangan dari tahap sebelumnya? Ya, jadi menyambung tadi bahwa untuk mengetahui kapasitas SPKLU yang kita tuntut itu bisa kita lihat di PLN Mobile, di aplikasi PLN Mobile.
kita bisa lihat di sana SPKLU terdekat mana, kapasitasnya berapa, apakah saat ini sedang ada yang isi atau bagaimana. Nah, itu semua bisa dipantau secara aplikasi. Jadi, pengisian kendaraan listrik melalui dengan SPKLU ini berbasis digital dari mulai pendaftaran, kemudian proses pengisian sampai dengan pembayaran. Kemudian soal fitur baru, pihak PLN menyampaikan saat ini sedang dikembangkan yaitu fitur antri, di mana pengguna bisa menjadwal kapan akan mengisi kendaraannya di SPKLU. Dia bisa membuat jadwal di aplikasi sehingga bisa menghindari adanya penumpukan atau ada pengguna lain eh, yang bersamaan ada di SPKLU itu. Jadi bisa antri dengan adanya jadwal yang ditetapkan di dalam aplikasi. Ya, itu Piorna. Terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Makmur. Begitu besar insight yang kemudian akan diterima oleh Tribuners ketika menyaksikan tayangan ini, dan semoga juga bisa kemudian diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari ketika menggunakan kendaraan listrik. Apalagi berbicara tentang data, tadi juga sudah disebutkan bahwa ada peningkatan dari tahun sebelumnya dan juga peningkatan yang begitu pesat di tahun 2025 ini. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas, rekan Makmur. Dan Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Berikut juga pernyataan dari Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Bulukumba atas nama Andi Malombasi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Shelternya, kemudian pilih jumlah KWH yang mau diisikan, kemudian lakukan pembayaran, kemudian pilih menunya, pilih metode pembayaran. Kebetulan misalkan saya pakai GoPay, pilih GoPay, kemudian bayar, dia akan mengalihkan ke aplikasi pembayarannya dengan bayar, kemudian setelah berhasil nanti dia akan kembali lagi ke aplikasi. Ketika biru itu sudah mulai cas. Jadi kalau sudah begini tinggal ditunggu ya, Pak? Iya. Oh iya. Kalau misalkan kelebihan Pak, penuh baru belum habis dari yang kita beli. Ketika kelebihan misalkan tadi 20 kWh terpakai, misalnya saya pakainya 15 kWh sudah full, 5 kWh-nya ini akan terkonversi kembali menjadi rupiah. Rupiah ini akan kembali ke saldo PLN. Saat ini apa yang dikembangkan Pak di aplikasi PLN Mobil ini? Apakah ada fitur baru Pak? Fitur terbarunya itu ada menu antrian. Jadi menu antrian ini ketika misalkan kita mengecek suatu lokasi SPKLU, itu akan kelihatan siapa penggunanya, akan kelihatan ada yang gunakan atau tidak. Kemudian di aplikasi ini kita bisa memilih. Setelah orang yang menggunakan, kita bisa sistemnya booking, kita booking. Kemudian nanti akan ada estimasi juga berapa lama pengecasan terakhir yang ada di situ. Kemudian kita bisa perkirakan ke situ, misalnya 30 menit, kemudian baru kita ke lokasi SPKLU tersebut. Sehingga ini lagi bocor my Pertamina aku. Permisi kakaknya. Tadi tuh ceritanya. saya beli 20. Siapa ini? Haram. Dilihat di aplikasi, oh ini lagi ada yang ngecas, dan dia kasih estimasinya berapa lama ini selesai. Oh. Nanti setelah ini ada, mungkin nanti ada yang scan lagi, dia masuk antrian lagi kedua, berarti yang mau datang itu antrian ketiga. Jadi bisa diestimasi. Kelihatan nanti kelihatan misalkan semua. siapa saja yang sudah ceritanya booking charger ini kan. Kan kalau di aplikasi kelihatan yang sudah terpakai atau tidak terpakai. Kalau kita mau dua-duanya terpakai, kita bisa lihat waktu yang paling cepat selesai itu yang mana. Gitu. Nanti kita pilih lah, misalnya yang di ini
yang di B, kita pilih yang B. Nanti tidak akan ada yang bisa pakai ini sampai kita datang ke sana. Iya. Apa namanya Pak, aplikasi antrian? Nama di PLN Ada Mobile. jadi PLN Mobile. Mungkin antrian Ada namanya. menu antriannya. Sambil kita jelaskan ya Pak. Pertama kita Sini ya Pak. Lagi Pak, lagi Pak. Lagi, benar Pak. Memang kalau artis Pak. Kalau ya sabar Pak. Lagi. Bagaimana teknisnya? Lancar ya? Lanjut. Jangan apa-apa. Pegang bisa di situ Pak. Tadi Pak. Nah, dari anu saja, di aplikasi mau saja kok. Sudah tadi. Iya. tinggal Bagaimana teknisnya? Lancar ya? Lanjut. Jangan apa-apa. Pegang bisa di situ Pak. Tadi Pak. Nah, dari anu saja, di aplikasi mau saja kok. Tadi. Iya. tinggal shelternya, kemudian pilih jumlah KWH yang mau diisikan, kemudian lakukan pembayaran, Iya. kemudian pilih menunya, pilih metode pembayaran. Kebetulan misalkan saya pakai GoPay. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ceretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, Desa Berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.